الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وحرم عليهم فيه الصيام ونزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونشكره على نعمه وكمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته الكرام ومن تبعه بإحسان ودعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده إلى دار السلام فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah selayaknya kita banyak bersyukur kepada Zat yang Maha Luhur atas segala nikmatnya yang tak terukur. Sudah sepantasnya lah kita memuji kepada Zat yang Maha Suci atas segala karunia-Nya yang tak pernah berhenti. Demikianlah firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Pada hari ini pun nikmat dan karunia Allah yang amat besar sama-sama kita rasakan. Kita baru saja menuntaskan ibadah shaum Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan Idul Fitri yang saat ini sedang kita rayakan. Nikmat dan karunia-Nya tentu makin besar kita rasakan saat puasa benar-benar mewujudkan ketakwaan. Tak hanya saat Ramadan saja, tetapi juga di luar Ramadan dalam sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah sama-sama paham hikmah dari pelaksanaan puasa Ramadan adalah terwujudnya takwa pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir, frasa agar kalian bertakwa dalam ayat di atas bermakna agar dengan saum itu Allah mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena itu bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan salat, melaksanakan shaum Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, namun di sisi lain ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat, dan enggan terikat dengan syariat Islam di luar yang terkait dengan ibadah ritual. Orang bertakwa pun akan selalu berupaya menjauhi kesyirikan. Ia tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan makhluknya, baik dalam konteks akidah maupun ibadah, termasuk tidak meyakini dan menjalankan hukum apapun selain daripada hukumnya. Sebabnya hal itu pun bisa dianggap sebagai bentuk kesyirikan
sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Terkait ayat ini, ada sebuah peristiwa menarik sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, juga oleh Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil. Diriwayatkan bahwa saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, datanglah Adi bin Hatim kepada beliau dengan maksud hendak masuk Islam. Saat Adi bin Hatim yang ketika itu beragama Nasrani mendengar ayat tersebut, ia kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kami atau kaum Nasrani tidak pernah menyembah para pendeta kami." Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah pernyataan Adi bin Hatim sembari bertanya dengan pertanyaan retoris, "Bukankah para pendeta kalian biasa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Lalu kalian pun mentaati mereka?" Jawab Adi bin Hatim, "Benar wahai Rasulullah." Beliau tegas menyatakan, itulah bentuk penyembahan mereka kepada para pendeta mereka. Saat ini posisi para pendeta dan para rahib itu diperankan pula oleh para penguasa maupun wakil rakyat dalam sistem demokrasi. Pasalnya, mereka lah saat ini yang biasa membuat hukum. Mereka telah banyak menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Mereka pun telah banyak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Contohnya, di negeri ini riba telah menjadi lama dilegalkan atau dihalalkan. Bahkan pemerintah menjadi pelaku riba yang paling utama di antaranya melalui hutang-hutang yang dengan bunga yang sangat tinggi. Padahal jelas-jelas riba telah diharamkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan, "Dirhamu riba asyaddu 'ala Allah min 36 zaniyah." Satu dirham riba lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 30 kali berzina. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tentu masih banyak contoh lain yang membuktikan betapa banyak undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR selama ini bertabrakan dengan ketentuan syariah Islam. Padahal akibat penerapan hukum buatan manusia yang nyata-nyata bertentangan dengan syariah Islam, berbagai kerugian dan kemudaratan telah menimpa kita. Sudah lama kita menyaksikan, bahkan merasakan secara langsung realitas keterpurukan umat Islam di berbagai bidang. Semua adalah akibat langsung dari keberpalingan umat ini dari syariah Islam. Misalnya, akibat utang ribawi yang keterlaluan. Kini bila dibagi rata, tiap orang Indonesia harus menanggung hutang negara per orang sebesar 24 juta rupiah. Sementara itu, pungutan pajak makin membebani rakyat kebanyakan. Di sisi lain, skandal keuangan ratusan triliun justru membelit Kementerian Keuangan. Tragisnya lagi, kekayaan negeri ini tidak memberi kemakmuran yang adil pada rakyatnya. Bahkan banyak orang kesulitan hidup walau sekedar mendapatkan makanan bergizi. FAO mencatat Indonesia adalah negara dengan jumlah warga dengan gizi terburuk tertinggi di Asia Tenggara. Ada sekitar 17 lebih orang Indonesia menderita gizi buruk. Sementara itu, nasib umat muslim di belahan dunia masih menderita. Penjajahan Palestina oleh Zionis Israel makin menjadi-jadi. Nasib tragis muslim Uighur di Xinjiang, Cina masih terus terjadi. Berita muslim di India dan di berbagai negeri muslim lain juga tidak pernah berhenti. Semua keterpurukan dan derita umat ini sejatinya harusnya membuat kita prihatin. Keprihatinan kita seharusnya membangkitkan ghirah atau semangat kita untuk melakukan perubahan. Tentu bukan sekadar perubahan, tetapi perubahan yang pasti, yakni ke arah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang perubahan, kita perlu merenungkan kembali ayat tentang perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan jelas mengajar kita agar berubah, tidak sekadar berubah, tetapi berubah ke arah ketakwaan.
Tidak sekedar perubahan ke arah ketakwaan individual, tetapi perubahan ke arah ketakwaan secara kolektif. Sebabnya, ketakwaan kolektiflah yang memungkinkan negeri ini bisa meraih keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Bentuk nyata ketakwaan kolektif khususnya di negeri ini adalah penegakan syariah Islam secara totalitas. Hanya dengan penegakan syariah Islam secara kafah, negeri ini akan berubah ke arah yang jauh lebih baik. Sebabnya jelas, syariah Islam adalah solusi untuk segala persoalan kehidupan. Namun demikian yang kita inginkan tentu tidak sekedar perubahan ke arah ketakwaan kolektif secara nasional saja, tentu, tetapi juga perubahan itu harus menuju ketatanan Islam yang kafah secara mendunia. Sebabnya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa risalah Islam memang untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perubahan menuju Islam adalah keniscayaan, bukan mimpi kosong. Sesungguhnya Allah telah mengutus Rasul-Nya untuk memenangkan Islam di atas seluruh agama dan ideologi batil lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa law karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk atau Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Memang berbagai upaya dilakukan oleh musuh-musuh Allah untuk memadamkan cahaya agama ini. Sebutan fundamentalisme atau radikalisme dikarang agar umat menolak agama Allah dan memusuhi agamanya sendiri. Lalu mereka tawarkan paham yang mengaburkan ajaran agama ini seperti moderasi beragama. Namun demikian, semua usaha itu dipastikan akan gagal, bahkan sudah gagal, karena Allah SWT menetapkan kemuliaan agamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Hal yang menambah keyakinan kita terhadap kebenaran agama ini adalah kita menyaksikan ideologi sekulerisme kapitalisme telah membusuk dan menuju jurang kehancuran. Umat manusia terancam kehidupan dan keamanannya. WHO melaporkan setiap 40 detik terjadi satu kasus bunuh diri di seluruh dunia. Setiap 60 detik terjadi satu pembunuhan, dan setiap 100 detik satu orang terbunuh dalam konflik bersenjata. Sebagai tambahan, di Amerika saja warganya dicekam ketakutan terjadinya penembakan massal yang menyasar warga sipil. Bahkan di awal tahun 2023 saja sudah terjadi 138 kali penembakan yang dilakukan oleh warga Amerika terhadap warganya sendiri. Negara-negara yang menganut ideologi sekulerisme atau kapitalisme juga mengalami krisis nilai-nilai keluargaan. Banyak pria dan wanita menganut paham silvi. Mereka tidak mau menikah, bahkan juga tidak mau lagi melakukan hubungan seksual. Hingga akhirnya populasi warganya terus menyusut dengan drastis. Inilah sebagai kerusakan yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan perubahan menuju Islam. Ini adalah perintah agama dan sekaligus sebuah keniscayaan. Sesungguhnya perubahan itu tidak akan terjadi kecuali umat ini melakukan perubahan itu sendiri.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum Hari Raya Idul Fitri insyaallah telah melahirkan kembali banyak umat Islam yang memiliki kadar keimanan dan ketaatan kepada Allah yang sangat tinggi. Ini menjadi modal bagi terbitnya fajar kemenangan Islam di muka bumi ini. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal salih di antara kalian bahwa Dia benar-benar akan memberi mereka kekuasaan di muka bumi sebagaimana Dia pernah memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan bisyarah, Innallaha zawaliyal arda faraidu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwali minha. Sungguh Allah pernah melipat bumi untukku, lalu aku melihat bagian bumi timur dan baratnya. Sungguh tampak bahwa kekuasaan umatku akan mencapai seluruh bagian bumi yang telah diperlihatkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana kita ketahui, sepeninggal Rasulullah SAW, kekuasaan umat Islam tidak lain adalah khilafah. Khilafahlah untuk yang kedua kalinya ini yang insya Allah akan menaklukkan seluruh dunia dengan kekuasaannya. Khilafah pula yang akan kembali menyebarluaskan Islam ke berbagai penjuru dunia sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani fi ayati min al-dhikri wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa qul la ilaha illa huwa as-sami'ul 'alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tafaddal wa barik bi jamalika wa kamalika ala ashrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Alhamdulillahilladzi karrama hadhihi al-ummah bis-syari'atil kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyil karimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bi risalatihi al-qudsiyah wa ahkamihi asy-syarifah li mu'alajati kulli mushkilatil hayah. Fa ya ayyuhal mu'minun tamassaku bil Islam fi kulli hin wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang terakhir ini, marilah kita berdoa, mohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Semoga Allah memberikan kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah menguatkan ketaatan kita, melanggengkan ketakwaan kita, dan meneguhkan kita untuk tetap istiqamah di jalannya. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita benar-benar meraih kemenangan sejati, yakni tegaknya Islam di muka bumi ini. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وذريته وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشينا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل أعمالنا أعمالا صالحة متقبلة موافقة بأحكامك وخالصة لوجهك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وكل أعمالنا الصالحات واغفر لنا ذنوبنا واعف عنا تقصيرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم يا منزل الكتاب ومهزم الأحزاب اهزم اليهود وأهوالهم والصليبيين وأنصارهم ورأس ماليين وأعوانهم واشتراكيين وشيوعهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المؤمنين واقتل من قاتل المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والمنافقين والفاسقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد. اللهم أنجز لنا ما وعدتنا على رسولك بعودة دولة الخلافة الراشدة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله واجعلنا من العاملين المخلصين لإقامتها بإذنك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسبحان الله وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.